Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Lestari dari program Magister Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan summary saya tentang materi ke-10, yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian bisa kita anggap sebagai peta awal sebelum kita benar-benar melakukan penelitian. Tanpa proposal, penelitian kita tuh jalannya kayak jalan tanpa arah gitu. Kita nggak tahu kita harus apa dan kita harus ngapain. Proposal penelitian ini makanya penting gitu ya, bukan cuma sebagai syarat akademik aja, tapi dari sinilah gitu ya, dari proposal inilah kita bisa menjelaskan apa yang mau kita teliti, kenapa topik ini penting buat diteliti, dan juga gimana cara kita melakukan penelitiannya. Jadi kalau misalkan kita ringkas, proposal penelitian itu sebenarnya mencakup 3 pertanyaan besar. Pertama yaitu apa yang mau kita teliti, yang kedua kenapa masalah ini penting dan layak untuk kita teliti, dan yang ketiga bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, jadi semua bagian dalam proposal ini sebenarnya berputar-putar aja di 3 pertanyaan tadi. Bagian pertama yang biasanya muncul di proposal itu adalah latar belakang masalah. Kita diminta nih di bagian ini untuk menceritakan soal kondisi yang terjadi di lapangan. Ada apa sih sebenarnya gitu? Terus masalah apa yang kita lihat dan kenapa masalah ini tuh penting dan menarik buat kita teliti. Dan di latar belakang ini gak cuman deskriptif aja, kita harus bisa menunjukkan adanya kesenjangan, baik kesenjangan antara teori dan praktik atau kesenjangan antara kondisi ideal dan juga realitas yang ada. Dan dari sini pembaca bisa paham nantinya gitu ya, kenapa penelitian itu harus dilakukan. Setelah latar belakang, kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tuh ditulis dalam bentuk pertanyaan. Disinilah fokus penelitian kita tuh harus benar-benar kita tentuin. Jadi sebenarnya penelitian kita tuh mau menjawab pertanyaan apa sih gitu. Terus juga rumusan masalah yang baik itu tuh harus ditulis dengan jelas ya, spesifik, dan gak boleh melebar kemana-mana, karena nantinya seluruh proses penelitian itu tuh akan berputar di pertanyaan yang ada di rumusan masalah, dan nanti juga gitu ya hasil penelitian itu akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Lalu ada yang namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan apa yang ingin kita capai atau apa tujuan yang ingin kita capai dalam penelitian ini. Dan tujuan penelitian itu ditulis selaras sama yang namanya rumusan masalah. Kalau misalkan rumusan masalah kita udah jelas, kita akan lebih mudah gitu ya dalam menyusun tujuan penelitian. Bagian berikutnya adalah kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Di sini kita bisa menjelaskan nih kontribusi dari penelitian kita tuh apa gitu. Terus juga manfaat penelitian ini bisa dibagi jadi dua, ada manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Kalau misalkan manfaat teoritis itu biasanya berkaitan sama pengembangan ilmu, sedangkan manfaat praktis itu biasanya berkaitan dengan kegunaan bagi pihak tertentu, misalkan kayak bagi lembaga, bagi masyarakat, atau bagi pembuat kebijakan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini kita harus bisa menunjukkan bahwa penelitian kita tuh punya dasar teori yang jelas gitu. Nah, di bagian ini kita harus menjelaskan konsep, teori, dan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang kita teliti. Jadi penelitian kita tuh nggak cuman sekedar opini pribadi aja, tapi juga berdasarkan atau atas dasar sesuatu yang ilmiah gitu. Dari kajian pustaka juga biasanya dibangun yang namanya kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu adalah alur logis yang menjelaskan gitu ya bagaimana peneliti memahami hubungan antar konsep di dalam penelitian. Bagian terakhir yang ada dalam proposal penelitian ialah metodologi penelitian. Nah, disinilah kita menjelaskan secara teknis gitu ya bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Mulai dari pendekatan penelitian, metode penelitian, objek atau subjek penelitian, terus juga teknik pengumpulan data, sampai cara menganalisis data kita sampaikan atau kita tuangkan di dalam metodologi penelitian. Nah, metodologi ini penting kenapa? Karena kita bisa menunjukkan gitu ya bahwa penelitian yang kita akan laksanain ini tuh realistis dan bisa kita jalanin gitu, bukan cuma sekedar ide aja yang bagus tapi nggak bisa jalanin, tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu bisa atau benar-benar bisa kita selesaikan gitu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa proposal penelitian adalah fondasi dari seluruh rangkaian proses penelitian, karena proposal penelitian itu membantu kita untuk berpikir lebih sistematis, lebih terarah, dan juga lebih kritis sebelum kita benar-benar turun ke lapangan. Dengan proposal penelitian yang baik, penelitian tuh bukan hanya sekedar jadi bagian dari kegiatan akademik aja, tapi juga jadi proses ilmiah yang terencana dan juga dapat kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.